kita di Papua dengan medan yang masih berat, lokasi jauh, boleh dikata ya rawan juga rawan, enggak juga enggak, sewaktu-waktu bisa meledak ini perang antar suku ini. Oh, mungkin itu juga salah satu alasan kenapa Ya, Bapak betul. mengajukan pindah ke Pulau Ya, Jawa kan betul. begitu ya? Oke, kembali lagi dengan Bacusa Badak Cula 1. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kenapa spesial? Karena beliau adalah salah satu senior di Taman Nasional Ujung Kulon. Beliau berkecimpung di Kementerian Lingkungan Hidup ini sejak tahun 86. Siapa beliau? Saya perkenalkan dengan Pak Haryono. Selamat Pak Haryono. Gimana kabarnya? Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih Pak Haryono sudah bisa hadir di sini. Sedikit kita ulas bahwa beliau ini adalah pegawai negeri sipil di lingkungan KLHK yang sudah berkecimpung sejak awal mula itu tahun 86 ya Pak Haryono ya. Ya. Nah, mungkin sejak tahun 86 sampai dengan saat ini banyak pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang tentunya baik suka dan duka gitu loh Pak. Tapi sebagai awal kita pengen tahu juga nih dari Pak Haryono terkait dengan awal asalnya Pak Haryono menjadi seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kehutanan ini. Silakan Pak Haryono, siap. Terima kasih Pak Andri atas waktunya. Saya akan cerita mengenai hal Iqbal awal saya berkecimpung di dalam Kementerian KLHK. Saya sendiri nama Haryono, lahir di Cepu, sebuah kota kecil di daerah Jawa Tengah, yaitu daerah perbatasan dengan Jawa Timur yang terkenal dengan minyak dan gas buminya, Cepu. Pada tanggal 13 November tahun 1965. Wah, 65 ya Pak ya, lahirnya? 65 Waduh, ya. berarti sekarang Bapak usia 57, hampir 58. Hampir 5. Waduh, berarti sebentar Jadi lagi ya. semenjak menamatkan sekolah di Sekolah Kehutanan Menengah Atas, itu lulus tahun 1984. Lulus SMA itu? Lulus SMA, oke, ya. 84. SKMA itu setara dengan SLA ya. Oh, SKMA ya, Bapak dari Sekolah Kehutanan ya? Sekolah Menengah Atas, lulus tahun 1984. Itu yang di mana Pak? Saya dengar kan SKMA itu ada 5 lokasi itu. Bapak ya, yang waktu itu masih berada di Kadipaten, Kadipaten. Kadipaten, hanya satu waktu itu? Satu-satunya di Indonesia. Oke, siap. Lulus dari situ, saya mengikuti kursus pengukuran di Gunung Walat selama setahun. Itu pada tahun 1985. Pengukuran apa itu Pak? Pengukuran terestris. Terestris itu apa? Peta Ya, gitu? Kayak masalah perpetaan. Perpetaan ya, Ya. Oke. Kalau sekarang ya ini Dirjen, kalau dulu sih Intak ya. Intak ya, Ya, dulu Intak dulu ya, Intak. ya. Sekarang Baplan. Baplan ya. Badan Planologi. Planologi ya, betul. Setelah setahun lulus dari kursus di Gunung Walat di daerah Sukabumi, tahun 86 saya mendapat penugasan pertama kali ke daerah Papua di Nabire. Waduh, ternyata ya. Di Nabire itu waktu Dengan itu. usia muda, Ya, Bapak kira-kira ditempatkan di usia waktu Papua, itu tahun itu 20 tahunan. 20 tahun. 20 tahun. Berarti masih bujangan ya waktu Masih itu ya? bujangan waktu itu. Tugas ke Papua, Pak? Tugas ke Papua di Nabire tepatnya. Di apa? Di Taman Nasional atau di Teluk Cendrawasih, posisi letak geografisnya kota ya. itu. Saya kerja di waktu itu di kantor Sub Balai Perpetaan Hutan Nabire, Subbibut Nabire. Oh iya. Jadi kalau sekarang ya di bawah naungan Baplan ya. Baplan ya. Badan Planologi. Dari tahun 86 saya masuk itu masih jadi tenaga honorer. Oh, tahun ya. itu tuh diangkat tuh masih honorer ya, belum Masih PNS honorer. penuh ya? Ya, saya ingat sekali tuh honor saya waktu itu 45.000 tahun 86. 45.000. 45.000. Oke. Dengan berkembangnya waktu, akhirnya tahun 87 saya diangkat CPNS tahun 1987. Oke. 87 87. CPNS. Tahun 1988 saya PNS.
PNS dengan golongan 2A waktu itu ya. Oh, karena tingkatannya SLA ya Pak ya, SLA. betul. Memang kalau bicara suka duka ya hampir sama sih kalau bekerja di Bapelan itu. Itu dulu Pak waktu pertama penugasan ke Papua, iya Papua kan berarti ya, Iya, itu Papua. ya, Curug Cendrawasih itu kan sedang genting-genting ya Pak tahun-tahun segitu itu kan, kalau nggak salah itu ya. Jadi boleh dikatakan genting juga genting, enggak juga enggak, jadi apa ya? Waktunya tuh enggak seterusnya genting sih, enggak. Oh gitu. Waktu-waktu Iya. memang kejadian gitu. Memang kejadian ya, Iya. ya, oke. Memang waktu-waktu itu memang masih dibilang gimana ya? Kita waktu itu berangkat pakai kapal laut, itu perjalanan 1 minggu. Untuk Minggu itu dari mana Pak? Dari Surabaya. Dari Surabaya 1 Iya. minggu ya. menggunakan kapal penumpang khusus. Oh. Kalau nggak salah iya. namanya Sini atau Rinjani, pokoknya kapal penumpang khusus yang ke arah timur. Oke. Dan khusus Iya, kita iya, naik kapal. Jadi bertugas di sana dari tahun 86, mengawali karir dengan tenaga honorer dengan honor 45.000. Dengan berkembangnya waktu saya diangkat jadi PNS penuh tahun 1988. 8887 CPNS, 88 itu penuh. Ya, penuh. Full PNS ya. Oke. Nah, jadi Bapak bertugas di Papua itu berapa tahun, Pak? Kalau dihitung-hitung dari mulai awal datang sampai saya mengajukan mutasi ke ujung kulon 16 tahunan. 16 tahun di sana. 16 tahunan. Waduh, lumayan juga, Pak ya. Dengan pengalaman yang cukup ya berarti bagi saya sendiri. Jadi nah setelah 16 tahun di sana, nah ini saya juga agak sedikit ingin tahu juga nih. Bapak kan sudah sekarang saya yakin ini juga ya artinya ingin tahu Bapak istri orang mana, Pak? Oh ya. Saya mendapatkan jodoh itu di Nabire itu. Di Nabire di tempat Papua saya sana. Iya, bertugas. iya. Kebetulan istri kalau aslinya dari Gorontalo. Masih Gorontalo. Ya, iya. dulu masih ikut dari Provinsi Sulawesi Utara. Iya. Yang ibu teh Manado, karena Iya, Manado. dengan berkembangnya wilayah, mereka memisahkan diri dari Sulawesi Utara dan bikin provinsi sendiri di Gorontalo. Ya. Oh, jadi orang Gorontalo tapi yang apa bekerja atau apa istri dulu Pak ketemu di Papua istri itu? masih kuliah. Oh, kuliah Di Nabire itu. Aduh. Ya, kuliah di Nabire. Berarti nikah di sana, Bapak? Saya nikah di sana tahun 1991. 91, oke. Ya, Cukup umur lama saya waktu juga. itu sekitar 26-an. 26 ya, sudah cukup lah ya istilahnya kan, oke. Kalau Nikah boleh tahu tahun berapa putra Pak yang Bapak miliki? Anak saya ada 2, yang satu perempuan, yang pertama, yang kedua Itu semua cowok. lahir di sana, Pak? Yang perempuan lahir di Nabire tanggal 22 Agustus tahun 1992. Yang laki-laki? Yang laki-laki kedua itu? lahir di Gorontalo, di Gorontalo. asal ibunya tanggal 21 Desember tahun 97. 97. Ini menarik ini teman-teman bahwa Pak Haryono dari Cepu tugas di sana 16 tahun ya Pak ya di sana ya, otomatis dari sisi pengalaman jelas mengalami lah masa-masanya di sana seperti gentingnya seperti apa, terus susah senangnya lah ya di sana Pak ya. Kira-kira dari pengalaman Bapak selama 16 tahun di sana ada nggak hal-hal yang memang artinya kejadian atau pengalaman yang sampai Bapak nggak bisa lupa dalam hal pekerjaan Bapak di sana itu? Ya, memang kalau bicara mengenai pengalaman sejak saya di Nabire itu sangat banyak ya. Yang pertama, saya pernah ketemu dengan suku terasing. Suku terasing? Suku terasing, memang masih ada di Papua itu. Itu yang saya tahu Pak, yang saya tahu itu kalau untuk survei-survei ke di sana itu kan menggunakan kapal kecil di sungai Pak ya, atau enggak kita nyebrang pakai di laut juga tapi dengan kondisi kapal yang ala kadarnya itu Bapak ngalamin ya berarti hal-hal seperti itu ya Pak ya? Sudah pernah semua itu saya alami. Oke. Jadi memang karena situasi waktu itu kita kalau melakukan kegiatan memang harus dikawal dengan petugas keamanan. Oh gitu, jadi bersama TNI gitu ya, kepolisian. Jadi nah kembali lagi yang tadi Pak yang survei di mana di Mambramo. Iya. Memang kalau kita bicara survei itu tergantung lokasinya ya. Kalau lokasinya
sangat jauh kita mau nggak mau harus pakai pesawat terbang. Oh, pakai perintis ya, pesawat perintis itu ya. Atau enggak memang kita pakai helikopter itu dengan cara charter biasanya. Oh, charter ya. Charter. Oke. Ditambah lagi dengan perjalanan darat kalau memang lokasinya lumayan. Waktu saya pernah alami di Mambermo tuh kita minta bantuan batalion pakai Unimog tuh. Truk yang besar itu. Iya, dengan kawal ketat segala macam. Ketat. Oke, nah itu yang kembali lagi Pak, yang tadi suku terasing tadi. Nah ini menarik nih. Saya pikir bisa diceritakan Pak, bagaimana itu? Setahu saya ini menurut informasi di Papua tuh ada 200 lebih suku. 200 lebih suku itu ya, suku yang ada. Suku di sana. Memang ya, yang suku besar tuh kayak Dani, kayak suku Asmat, memang tuh suku besar. Tapi lain itu masih banyak lagi. Dan anehnya tiap-tiap suku mereka tuh bahasanya masing-masing beda itu. Berbeda. Oke, berarti Bapak juga tahu dong artinya sedikit banyak. Kalau artinya saya nggak tahu. Oke. Kalau artinya saya nggak tahu. Itu kejadian apa Pak di sana waktu Jadi kalau kita suku asing memasuki daerah, kita survei di daerah tersebut, kita paling nggak bawa penerjemah. Oh, jadi translator ya, bawa translator ya. Oke. Yang tahu bahasa lokasi atau orang-orang di lokasi tersebut. Pernah saya mau ketemu dengan suku terasing yang tadi saya cerita di daerah Mambermo itu, memang kalau dilihat dari fisiknya itu rata-rata manusia itu melebihi itu. Oke. Tinggi badan itu hampir 2 meteran kalau nggak salah. Badannya besar sekali. Mereka pakai baju Pak? Mereka pakai koteka. Oh, koteka. Koteka. Jadi cara hidupnya berpindah-pindah, tidak menetap. Oh, nomaden ya, jadi pindah-pindah sambil berburu, menginap, besok lagi berjalan lagi. Memang itu pengalaman yang nggak saya lupakan. Pernah juga survei di daerah itu, kita charter kapal, kalau nggak salah kapal Martin Indah namanya itu masuk ke Mambermo tuh. Jadi sungai Mambermo sangat besar dengan sangat lebar. Kapalnya bisa masuk sampai di pertengahan Mambermo, di Kasonaweja kalau nggak salah daerah itu arusnya bukan main. Dan pusatnya buaya. Oh, di sana itu. Iya, banyak buaya situ. Juga ya Pak ya. Itu biasanya kalau survei itu berapa lama Pak? Berapa hari gitu tergantung kalau di planologi itu tergantung berapa yang akan kita ukur. Umpamanya kita mengukur suatu hutan dengan panjang 30 kilo berarti 30 hari. Oke. 1 hari 1 kilo ya. Target 1 hari 1 kilo. Oke. Wah, ini menarik sekali ya. Nah, cuma masalahnya di sana tuh ada boleh dikata pengalaman pahit. Kita kalau selesai survei nggak bisa buru-buru pulang karena harus nunggu pesawat datang lagi. Oh, dijemput. Jadi Bapak diantar di kegiatan dan ditinggal. Tinggal dulu ya nanti. Oh, jadi misalnya jadwal 1 minggu ya, berarti 3 hari selesai ya, berarti 3 harinya itu Bapak harus nunggu kan gitu ya? Harusnya kan reguler tuh datang. Karena cuaca di Papua tuh nggak bisa diprediksi. Pas saatnya jadwal pesawat datang karena cuaca buruk akhirnya tertunda lagi. Itu yang bikin kita kerepotan. Sedikit kerepotan ya, betul 16 tahun di sana Bapak. Nah, setelah 16 tahun Bapak akhirnya pindah mengajukan mutasi atau bagaimana itu Pak? Pindah ke pokoknya pikiran saya harus ke Jawa gitu. Oke, karena Bapak orang Jawa, minimal harus balik lagi ke Jawa kan begitu ya. Berarti sekitar tahun 2002 ya Bapak mengajukan jadi pindah ya. Jadi saya di sana udah 16 tahunan. 16 tahun di sana, oke. 2002 mengajukan pindah, akhirnya dapat di Taman Nasional Ujung Kulon. Oke, jadi Bapak memang ke Pulau Jawa tapi tetap jauh dari rumah ya Pak ya? Iya, tapi minimal Pulau Jawa. Minimal Pulau Jawa Pulau Jawa dan sebetulnya kalau Banten ini masuknya Provinsi Banten Pak. Iya, betul. Nah, karena sudah berpisah dengan Pulau Jawa ya. Oke, alhamdulillah Bapak 2002 masuk ke Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, jadi boleh dikata saya dari ujung timur, ujung barat udah saya semua kan. Ujung timur kan ujung Papua, timur ya, ujung barat, ujung Kulon. Oke. Nah, di Ujung Kulon 2002 itu berarti waktu itu Bapak ditempatkan di mana, Pak? Oh ya, sebelumnya saya kasih informasi, saya sekarang jabatan saya tuh penyelia, pengendali ekosistem hutan. Oke, fungsional berarti ya Pak ya, fungsional Waktu di Papua
Jabatan saya lain. Apa Saya tuh? pengukur batas hutan. Pengukur batas hutan itu. Sesuai bidang saya planologi ya. Oke. Jadi ada iya. jabatan di planologi Di itu sana. pengukur batas Pengukur hutan. batas hutan. Jadi yang memang yang tugasnya mengukur batas hutan. batas Nah, itu. hutan. Nah, itu peralihan dari pengukur Dari batas pengukuran, hutan menjadi pengendali ekosistem hutan itu gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan nggak ada perbedaan tugas tupoksinya atau Ya. apanya? Di sana fungsional juga dong Bapak berarti? Tapi belum sempat jadi fungsional sih, baru Oh belum, wacana ya. oke, Memang 2000. sangat beda ya dari mulai pengukur batas hutan dengan pengendali. Kalau memang kita pengukur batas hutan ya itu tadi, kita di Papua dengan medan yang masih berat, lokasi jauh, boleh dikata ya rawan juga rawan, enggak juga enggak, sewaktu-waktu bisa meledak ini. Perang antar suku ini. Oh, mungkin itu juga salah satu alasan kenapa Ya, Bapak betul. mengajukan pindah ke Pulau Ya, Jawa kan begitu betul. ya. Oke guys, jadi teman-teman bisa dilihat pengalaman Bapak ini 16 tahun di sana ternyata ya karena memang ada kekhawatiran Ya, betul. baik untuk diri sendiri dan keluarga, akhirnya Pak Haryono ini mengajukan mutasi ke Pulau Jawa yang alhamdulillah diterima di Taman Nasional Ujung Kulon. Dan faktor yang paling utama Gitu. itu memang masalah anak ya, anak saya kan. Oke, anak ya Pak ya. Faktor kesehatan, pendidikan, Oke. itu memang kalau dibanding ya maaf ini untuk ukuran Papua itu sangat jauh dibanding Jawa, pasti itu. Contoh ada seseorang di Nabil itu kalau sakit paling nggak berobatnya ke Makassar, itu Paling dekat itu ya. harus charter pesawat. Oke. Kalau nggak Surabaya itu aja. Tapi mungkin Pak, maaf saya potong ini dari sisi penghasilan kan lebih besar mungkin Pak di sana karena setahu saya itu kalau udah daerah yang timur sana otomatis ada tunjangan kemahalan istilahnya seperti apa kan Kalau mungkin. bicara gaji sudah diatur ya pegawai negeri ya. Tapi memang di luar itu, contoh tadi paling pemasukan kita dari kegiatan lapangan aja, kayak Kegiatan stand lapangan gitu. ya. Sepinter-pinter kita ngatur keuangan lah. Tapi yang jelas nilainya akan berbeda dengan di Iya, Pulau Jawa kan begitu ya Pak ya. Kalau boleh saya katakan perbandingan harga tuh, contoh ini harga barang elektronik Jawa 500.000 itu di Papua bisa mencapai 4 juta atau 5 juta ya. Wah, itu peluang bisnis Pak. Bapak bisnis nggak waktu itu Pak di sana itu? Nggak sempat. Kirim dari Jawa ke Nggak sana, di sana di Harga semen di Jawa waktu itu masih 48, ya di pedalaman 500.000. 500.000 karena ongkos Per sak. angkut ya. Ongkos angkut Oke. pakai pesawat. Berarti semen nggak laku Pak ya di sana ya? Aduh. jadi, Tapi tetap laku. Jadi kalau orang bangun rumah di sana itu udah pasti orang kaya kan Oh, gitu iya, ya? itu. Karena Sultan itu. nah, dari sisi pembelian materialnya itu material kan mahal. Oke, waduh hebat nih. Tetapi ternyata ya karena itu tadi Ya, Pak. karena ketenangan ya, Nah, ketenangan betul. untuk masa depan anak-anak. Akhirnya saya Oke, Putuskan 2002 untuk pindah ke sini. masuk ke Taman Nasional Ujung Kulon Jawa, ya. sebagai waktu itu saya pertama kali, kalau saya ingat saya bulan Agustus nggak salah ya, datang di Labuan ini. Masih jadi staf, pernah pengalaman setahun di Pulau Pejang waktu itu. setahun Setahun di resort dong berarti ya waktu itu ya resort. Pak ya, resort Pulau Pejang ya. Iya. Oke, nah itu Resort. adaptasinya gimana Pak dari yang biasa di sana terus Bapak kembali datang ke Ujung Kulon Taman Nasional ini gimana sangat Pak? jauh ya, ibarat bumi langit ya. Oh, bumi dan langit ya. Maksudnya begini, kalau di Papua tuh hutan masih murni itu. Oke. Bahkan kadang-kadang belum dijamah manusia, itu ya perasa alamin. Begitu datang di Ujung Kulon, saya hampir nggak percaya. Di luar hutan, di tengah sawah. Oke. Ini yang saya lihat. ya karena historis juga Pak. Iya. Artinya kan mungkin Taman Nasional itu kan awalnya itu kan perhutani ya. Iya, betul, Perhutani, betul. ya, pohon Peralihan hutan dari produksi, perhutani. terus akhirnya dijadikan Taman Nasional ya jelas itu. Saya waktu menjadi- pertama kali ke daerah sana, ke daerah Kidul, dari Taman Jaya, lihat hutan, seneng saya. Begitu lihat di pinggir jalan, wah masih bagus ini. Begitu masuk, ternyata udah berubah jadi fungsi itu. Oke. Jawa. Ya itulah Taman Nasional Pak. Ujung Kulon. Nah, itu 2002 Bapak di sini tentunya juga berpindah-pindah ya tugas Bapak ya di sini. Apa hanya tetap di Pulau Pejang atau gimana Jadi Pak? pengalaman waktu itu, Cerita juga nih Pak, kami saya juga ingin setahun dengar. di Pulau Pejang jadi staf seksi. Kemudian pindah ke Balai Ujung Kulon Di kantor ya, di kantor administrasinya, betul Iya. ya. Mungkin waktu itu kepala kantornya kalau nggak salah Pak
Pak Auria ya, Pak Auria Ibrahim. Oh, Pak Auria Ibrahim, Ya. betul ya. Mungkin mengingat background saya orang planologi, saya dipercaya menangani perpetaan waktu itu. Oke, jadi Bapak jadi Iya, bagian perpetaan di perpetaan di Taman Nasional Taman Nasional Ujung Kulon. Kulon. Sampai ada mungkin sekitar hampir 8 tahun lebih ya. Bapak pegang urusan Iya, peta, urusan peta perpetaan itu, di sini iya, ya. iya. Oke, terus nah dari situ Dari situ saya tahun kalau nggak salah tahun 2017 saya dimutasikan ke resort Katapang jadi kepala resort di resort Taman Jaya. Taman Jaya. Ya, pertama di resort Taman Jaya. Oke, di Taman Jaya. Jadi seksi wilayah 3 Sumur Pak ya. Sumur itu tahun 2017. 2017. Nah, itu di Resort Taman Jaya sebagai kepala resort. Nah, itu gimana Pak? Sewaktu menjabat kepala resort ada hal-hal atau pengalaman menarik juga Pak? Memang ya untuk pengalaman jadi kepala resort itu yang pertama kali saya alamin. Kerja di PHK nya Bang atau di mana nih? Di Kementerian KSDAE ya, Dirjen KSDAE ini ya. Memang berhadapan langsung dengan masyarakat ya. Segala masalah ada di situ. Seperti lokasi kita Taman Nasional kan berbatasan langsung dengan masyarakat tuh. Ya. Desa-desa ya berbatasan langsung. Memang masalah ada aja tuh. Dari yang masalah kecil soal penanaman tanaman baru sampai pengambilan HBK. Tapi ya alhamdulillah ya sekarang udah mulai berkurang ya. Waktu itu ada pengambilan HBK berupa itu biji rotan tuh kan. Oh iya iya, Biji rotan betul. atau bambu, bahkan madu. Ya, jadi memang kita juga maklum ya karena boleh dikatakan. Tapi ketergantungan waktu Bapak masyarakat jadi kepala tinggi, resort itu pun Bapak sama aja ke hutan juga, patroli juga. Oh ya, saya otomatis selalu ikut itu ya. selalu ikut kegiatan itu. Nah, ini saya dengar ada yang menarik nih. Saya pernah dengar juga bahwa Pak Haryono pernah kehabisan logistik di hutan. Oh, waktu itu Nah, masih itu gimana ceritanya itu Pak Haryono itu? Waktu itu saya kerja di Pulau Pejang. Oh, masih di Pulau Pejang Ya, waktu itu di pulau ya, Di bukan di pulau, daratannya. Di pulau, logistik udah menipis bahkan habis. Mau pulang cuaca buruk. Itu memang gitu. risikonya kalau di Terus gimana Pak menanganinya itu? Puasa atau gimana Bapak di sana? ya kita akhirnya Atau teman makan teman gitu? akhirnya mau nggak mau puasa. Mau nggak mau puasa. Berapa hari Bapak itu nggak ada logistik? Tapi kan di sana kan Pak, yang namanya dekat laut kan pasti mancing apa Ya, kan karena, gitu. karena cuaca buruk ini masalahnya. Oh gitu. Cuaca mau pulang cuaca buruk, bertahan logistik habis. Tapi alhamdulillah nggak waktu lama ya. 2 hari udah cuaca baik lagi. Akhirnya kita kembali. Jadi itu juga tergantung cuaca Pak ya pulang gitu betul. ya. Kalau kerja di pulau begitu, tergantung cuaca. Gitu. Itu berapa hari Bapak di Pulau Pecang Pak waktu itu Pak? Setahun saya nggak salah. Bukan maksudnya A+-nya. Oh, A+-nya. Sistem A+ kan di sana Pak ya. Iya, 2 minggu. 2 minggu. Jadi Bapak 2 minggu ninggalin keluarga. Jadi tugas di Pulau Pecang. Terus untuk komunikasi gimana Pak waktu itu? Tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi. Ya, Maksudnya sinyal nggak ada. Sinyal tidak ada. Itu memang ya kelemahannya tuh. Oh, berat juga Pak ya. Berat aja. Jadi kalaupun nanti ada hal-hal yang kira-kira emergensi itu gimana Pak? Ya, kita percayakan yang di atas saja. Masalahnya. Iya, betul. Ini Tapi tugas alhamdulillah ya belum pernah mengalami ya kejadian hal-hal yang buruk dari itu. Gitu. Oke, jadi Bapak A+ 2 minggu di sana, 2 minggu itu Bapak off atau gimana? 2 minggu off waktu itu. Off ya. Jadi memang bergantian ya, A+-an ya gitu dengan itu. Oke, bertahan itu 1 di tahun Pulau di situ. Pecang. Nah, sementara kalau yang di Resort Taman Jaya gimana Pak? Itu kan Bapak sama A+ juga atau gimana Pak? Karena kan ini di darat Pak ya. Iya. Artinya nah ini. Kalau di Taman Jaya waktu itu memang kalau saya sendiri sebagai kepala resort, saya selalu tahan sampai paling Jumat pulang, Senin udah balik lagi. Karena jarak juga. Jangkauannya masih gampang. Jangkauan masih terjangkau, Iya, bisa di satu hari itu bisa pulang pergi lah gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Iya, cuman tetap aja Pak, artinya di sana juga sistem A+ Pak ya di resort juga ya. Atau mungkin ada yang teman-teman ada perlu itu bisa izin lah. Nah itu pengalaman ini Pak di hutan Ujung Kulon mungkin Bapak pernah ngalamin ketemu dengan satwa atau kejadian-kejadian yang itu gimana Pak? Pengalaman pertama saya ke Ujung Kulon tuh pertama ikut kegiatan sensus badak. Sensus badak. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2004 kalau nggak salah 2004. Oh iya. Oh ya 2004 itu kalau tidak salah yang saya tahu itu masih sistem transek. Transek. Jadi
dibagi 14 transek kalau nggak salah ya, itu betul. berbarengan dalam waktu 15 yang 15 transek ya. Berbarengan di waktu yang sama, serentak. Cuma gitu. saya nggak ketemu badak. Nggak ketemu badak. Ya. Tapi tapaknya ketemu Pak? Tapaknya nggak ada, karena kita waktu itu saya ke bagian transek paling pendek. Oh paling pendek, paling pendek ya. Nggak ketemu badak, nggak ketemu tapak. Nah itu perbedaannya waktu Bapak di mana Papua dengan di sini itu ada perbedaan ini nggak Pak? Artinya kondisi sangat hutan beda ya. Itu ya artinya terus juga beda ya, sangat beda. Yang tadi pertama saya katakan faktor alam. Alam memang di sana lebih ekstrim. Ekstrim. Gitu, ekstrim ya. Kedua, income kita. Oh, ya. Saya inget tuh, waktu ikut sensus badak, uang harian, maaf ini, cuma 50.000 per hari. per hari. Per hari. Di luar logistik, Iya. itu. Iya. Di Papua waktu itu kalau kita kegiatan tata batas satu hari bisa 150 150.000 bahkan 300.000 per hari. per hari. Oke, tapi tetap masih belum nggak bisa kebeli semen Pak ya, masih kurang kan? Karena semen 500.000. Dan mau pulang ke kampung pun 5 tahun sekali itu baru bisa. Oke, jadi habis sama ongkos dong kalau gitu. Sama ongkos. Lucu juga ini ya. Jadi Setelah dikalkulasi, hitung ya, kalau saya mudik itu untuk beli rumah di Jawa bisa 1 buah itu. bisa satu rumah ya kebeli ya itu. Zaman itu. Iya. Kisaran 25-30 juta. Berarti jarang mudik ya Pak ya waktu itu ya? Paling 4 tahun sekali. 4 tahun sekali ya. Itu juga berarti ngumpulin 4 tahun. Ngumpulin dulu. Ngabisinnya cuma pas momen lebaran doang Pak ya? Ya, kecuali pas ada kegiatan pelatihan, ya itu ya. Oh, sambil Sekalian, pulang gitu Pak ya. Sering juga nanti waktu di sana Pak. Pelatihan-pelatihan berarti kan otomatis ke Jakarta ya itu ya. Jakarta, Bogor ya. Sekalian nengok kampung. Oh iya. Waduh menarik sekali ini. Perbedaannya sangat signifikan tapi ya tetap bagaimanapun Bapak memilih Pulau Jawa sebagai ya karena itu ya untuk masa depan anak-anak saya juga ya. Oke. Dengan banyak pertimbangan tentunya ya. Oke. Nah sekarang posisi Bapak nih, sekarang kan Bapak Taman Jaya sudah. Jadi berapa kali Bapak jadi kepala resort Pak? Saya awal jadi kepala resort di Taman Jaya seperti yang tadi saya sampaikan. Di situ ada 2 tahunan. Terus saya dipindah ke kantor seksi SPTN 3 di kantor seksinya. Oh di kantor seksi, staf seksi. Staf seksi. Di situ 2 tahun juga mungkin. Terakhir saya menjabat kepala resort kopi. Resort kopi. Masih masuk di SPTN Wilayah 3. Jadi udah muter-muter juga Pak ya. Artinya secara total semua tuh ada hampir 7 tahun di lapangan. 7 tahun di lapangan Pak. Oke. Nah sekarang posisi Bapak saat ini, Bapak di mana nih? Kalau boleh tahu Pak nih sekarang. Posisi saya saat ini membantu di Inhut, di perlindungan. Di perlindungan, oke, di perlindungan. Ini juga saya dengar-dengar bocorannya kalau dilihat dari NIP Bapak ini, sepertinya tahun ini ya Bapak akan berakhir masa tugas Bapak ya, masa pensiun. Saya kelahiran November, berarti masa pensiun nanti Desember. Bulan Desember tahun ini Bapak selesai melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil. Nah ini persiapan apa yang sudah Bapak lakukan dalam rangka? Saya pikir November nggak lama loh Pak. Iya. Kan Desember ini kan nggak lama ya. 1 Desember berarti ya Bapak ya? 1 Desember. 1 Desember. Tahun 2023. Kalau ditanya persiapan, saya nyantai aja. Nyantai aja. Okay. Jadi nggak ada mungkin nggak ada ambisi apa gitu. Belum kepikiran. Jadi untuk saat ini nyantai aja dulu. Masih menikmati saja. Jadi mengalir saja mungkin begitu ya. Betul. Jadi sudah berdinas itu kurang lebih dari tahun 86 sampai tahun 30 sekian ya. Berapa tahun tuh ya? Hampir ya 30 tahun lebih lah istilahnya kan mengabdi di KLHK ya. 37 ya? 37 tahun itu. Waduh itu belum tentu yang lain ngalamin Pak, tapi alhamdulillah Bapak bisa sampai posisi saat ini. Nah, ini kira-kira pesan-pesan apa Pak? Artinya untuk kami generasi muda, mungkin untuk para pemirsa juga nih, artinya dalam rangka menjalankan sebuah tugas itu, ya tentunya kan setiap kita ini kan ada masa membosankan lah, ini pekerjaan bosan apa gimana. Sementara Bapak yang nanti akan purna bakti di bulan Desember ini, saya pikir ini sudah sesuatu yang prestasi yang cukup ini Pak. Artinya Bapak dengan konsisten, Bapak tidak pindah ke luar instansi lain dan sebagainya. Bapak tidak mengajukan pensiun muda walaupun bisa saat itu. Nah ini gimana Pak? Artinya kiat-kiat
khusus apa yang kira-kiranya bisa kami dapat dari Bapak Haryono ini, gimana Pak? Jadi saya cerita dari awal, saya masuk kerja pertama itu dengan golongan 2A. Insya Allah nanti pangkat saya sekarang udah 3D nih. 3D. Okay. Mudah-mudahan saat pensiun dapat setingkat penghargaan jadi 4A. Ya. Kalau ditanya pesan ke teman-teman atau adik-adik saya, bahwasanya tuh kerja di mana saja kita sama saja, yang penting bisa membawa diri baik-baik. Jangan lupa kerjasama antar teman selalu dipupuk, karena dengan kerjasama yang baik saya kira semua pekerjaan dapat dituntaskan. Jadi kata kuncinya tadi bahwa bekerja dengan baik, benar baik, entah itu di mana saja yang bisa membawa diri baik-baik, utamakan kerjasama, ya. Dan yang tak kalah penting ya dengan skill kita ya, dengan kemampuan kita, apa yang kita milikin, jangan pelit kalau punya ilmu. Itu yang penting, jangan pelit. Jadi intinya juga kita juga harus bisa menempatkan diri itu yang penting, dimanapun kan begitu ya. Berada. Jadi ini mungkin sedikit saya juga ingin tahu, mungkin ini sebagai kalimat terakhir juga, statement terakhir dari Pak Haryono, kira-kira bagaimana Taman Nasional Ujung Kulon ke depan? Tentunya ya artinya walaupun Bapak di bulan Desember nanti sudah purna tugas, tapi minimal ada keinginan Bapak terkait dengan Taman Nasional Ujung Kulon. Nah ini apa sih harapan-harapan Bapak terkait dengan Taman Nasional Ujung Kulon? Memang kalau saya sebelum pindah ke Ujung Kulon tuh membaca artikel ya, Taman Nasional itu Taman Nasional tertua. Ya betul. Tertua ya. Begitu saya menginjakkan kaki di Ujung Kulon, memang dengan perkembangan masyarakat, perkembangan penduduk, kecilnya lapangan kerja, memang tantangannya banyak itu Tanuka tuh. Nggak bisa kita pungkiri, karena memang masyarakat di sekitar Tanuka tuh ketergantungannya dengan kawasan terlalu tinggi. Sangat tinggi. Tapi tidak ada kata lain, karena itu seperti yang saya katakan, harus kerjasama yang baik di antara pimpinan dan bawahan, dan sebaliknya dengan teman-teman di lapangan. Saya kira dengan penyuluhan atau edukasi yang rutin dan kontinu, saya kira kesadaran masyarakat lebih tinggi, sehingga untuk melakukan hal-hal yang negatif saya kira akan lebih berpikir tuh, nggak akan mungkin melakukan hal yang gitu. Pendekatan dengan masyarakat lebih insentif lah. Lebih intensif. Jadi artinya tetap Pak Haryono ini juga berharap bahwa pengelolaan Taman Nasional tetap berlanjut, begitu ya, dengan berbagai macam kendala yang ada di lapangan. Baik itu dari sisi masyarakatnya atau kawasannya segala macamnya ya. Jadi terima kasih Pak Haryono. Teman-teman Bacusa, alhamdulillah kesempatan ini kita bisa berdiskusi atau bisa tukar cerita, mendengarkan cerita dari Pak Haryono. Ini seorang ASN, aparatur sipil negara di Balai Taman Nasional Ujung Kulon, yang memang dalam waktu dekat ini di bulan 1 Desember beliau purna bakti. Kita doakan supaya beliau sehat terus, bisa menjalani masa purna tugas beliau dengan baik, bisa tenang Pas. Ya, nanti pada masa pensiunnya bisa menikmati. Oh ya, satu lagi mungkin saya pengen tahu ini, pensiun ini sudah punya cucu belum Pak? Alhamdulillah, anak saya yang pertama udah nikah, sekarang lagi hamil 2 bulan. Alhamdulillah, ya itu mungkin harapan saya sih, sebagai pengganti daripada rutinitas beliau, nanti mungkin di akhir purna tugas beliau ditemani oleh cucu, jadi ada aktivitas baru beliau. Memang kan gitu diperkirakan kisaran Desember kalau nggak Januari melahirkan, insya Allah. Siap, jadi terima kasih Pak Haryono sama-sama atas waktunya, kesempatannya untuk kita bisa bincang-bincang sama kami dari tim podcastnya Bacusa, Badak Cula 1. Sobat Bacusa, mungkin itu yang bisa kita persembahkan kesempatan ini. Next nanti kita ketemu lagi dengan tentunya dengan tamu yang berbeda. Baik, mari kita doakan bersama supaya Pak Haryono sukses selalu,
siap menghadapi masa pensiun ini dan selalu diberikan kesehatan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Haryono, siap. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak.